Yo halo guys, gimana kabar hari ini? Mimin selalu doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat dan dilimpahkan banyak rezekinya. Amin. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul G.I. Joe The Rise of Cobra, di mana bercerita tentang dua tim elit militer, G.I. Joe dan juga Cobra, yang bertarung memperebutkan senjata pemusnah massal yang bernama Nanomite. Nanomite sendiri adalah senjata yang mampu menghancurkan metal sekuat apapun. Kalian sudah gak sabar kan? Langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan James McCullen yang sedang menggenggam sebuah liontin di penjara Perancis pada tahun 1641. Ia ditahan karena tuduhan pengkhianatan karena dirinya menjual senjata militer kepada pihak musuh. Sebagai hukumannya, wajahnya dipakaikan sebuah topeng besi yang merah menyala karena bara api, agar semua orang tidak dapat melihat wajah pengkhianat bangsanya sendiri. Dan film G.I. Joe The Rise of Cobra pun dimulai. Keluarga McCullen adalah pencipta persenjataan terhebat di dunia. Setelah hampir 4 abad, kini penerus McCullen, Destro, sedang mempromosikan produk militer terbaru yang sangat canggih. Ia bernama Nanomite, sejenis robot serangga kecil yang diprogram untuk melakukan apapun yang pemiliknya kehendaki. Nanomite pada awalnya hanya berfungsi untuk mengisolasi dan membunuh sel kanker. Namun teknologi nano terus dikembangkan oleh Mars Industry, dan dengan bantuan dana dari NATO, kini Nanomite berkembang lebih canggih lagi hingga dapat dijadikan senjata militer yang mematikan karena kemampuannya memakan logam. Destro kemudian memutar video uji ledak Nanomite perdananya. Semua yang menyaksikan begitu terpukau karena kehebatan Nanomite yang melahap tank baja dengan mudah dan cepat. Destro kemudian mengumumkan jika pesanan pertama Nanomite akan segera dikirimkan dari pabrik Kyrgyzstan. Koper berisi Nanomite pun segera dibawa menuju tim NATO dari kompleks persenjataan Mars, Kyrgyzstan. Duke yang merupakan pimpinan pasukan lalu memberikan arahan sebelum pasukannya berangkat. Ripcord, sahabat Duke, lalu menerima koper tersebut kemudian memerintahkan Bill untuk menyimpan koper itu di mobilnya. Ripcord yang satu mobil dengan Duke kemudian mulai menceritakan jika ia ingin menjadi penerbang, sementara Duke tidak sependapat dengannya. Perjalanan mereka pun terus berlanjut hingga hari mulai petang. Saat itu Ripcord mengingatkan jika seharusnya mereka melewati tim pengintai di kilometer 40, tapi mereka baru saja melintasi kilometer 41. Duke kemudian memerintahkan tim Apache untuk terus memantau. Tak lama kemudian tim Apache tertembak hingga akhirnya helikopter mereka menghantam tanah. Melihat kekacauan tersebut, Duke memerintahkan pasukan darat untuk berpencar untuk menghindari serangan dari pesawat asing yang berusaha merebut Nanomite. Setelah banyak membuat mobil pasukan Duke jungkir balik, Anna keluar dari pesawatnya bersama pasukannya. Mereka menyerang anak buah Duke tanpa ampun, dan saat koper itu dicuri oleh Anna, Duke belum sempat melihatnya karena ia sibuk menyelamatkan Ripcord. Anna yang melihat Duke kemudian berbalik arah berlari mendekati pasukannya. Duke yang belum menyadari mantan kekasihnya yang mencuri kopernya lalu berlari untuk mengambil kopernya kembali. Namun alangkah terkejutnya ketika yang berada di hadapannya adalah Anna, yang tak lain adalah mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan begitu saja. Anna kemudian menendang Duke hingga terjatuh. Tak berselang lama, sebuah pesawat lain tepat berada di atas mereka. Snake dan tim tiba-tiba datang menyerang pasukan Anna. Sementara pasukan Anna diserang oleh Snake dan tim, Duke terus mengejar Anna yang melarikan diri. Akhirnya Anna pun pergi tanpa membuahkan hasil. Setelah itu, Duke diminta untuk menyerahkan koper yang ia bawa oleh Breaker dan tim. Duke tidak mempercayai mereka begitu saja. Hingga akhirnya Breaker menghubungkan mereka dengan Jenderal Clayton Abernathy atau lebih dikenal dengan nama General Hawk. Sang jenderal kemudian meminta Duke untuk menyerahkan koper itu kepadanya bersama tim Alpha yang sedang berhadapan dengannya dan juga Rip. Singkat cerita, Ripcord dan Duke terbang bersama para Joe. Duke mulai menanyakan asal-usul mereka, tapi sayangnya ia tidak mendapatkan informasi apapun. Duke yang penasaran pun akhirnya tergugah untuk bergabung bersama tim mereka. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di markas G.I. Joe yang berada di bawah hamparan padang pasir. Duke dan Rip disambut oleh General Hawk yang langsung membawa mereka ke ruang kendali. Duke dan Rip begitu kagum dengan para Joe, sebuah tim yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sang jenderal kemudian mengatakan jika mereka adalah para Joe yang secara teknis sebenarnya tidak ada. Mereka adalah sekumpulan unit militer terbaik di dunia. Beberapa saat setelah itu, mereka sampai di ruang kendali. General Hawk kemudian bertelepresence dengan Destro. Hawk mengenalkan Destro McCullen kepada anak buahnya. Lalu Destro mengutarakan kekecewaannya dengan mengatakan jika seharusnya misi tadi melibatkan General Hawk. Sontak hal tersebut membuat Duke menjadi geram karena banyak pasukannya yang tidak selamat demi misi tersebut.
Seolah tak memperdulikan hal tersebut, Destro kemudian mengatakan jika mereka harus mematikan suara pelacak di dalam koper itu agar orang yang menyerang mereka tadi tidak dapat menemukan kopernya. Breaker kemudian mengatakan jika ia sudah melakukan hal itu. Destro lalu meminta izin untuk memeriksa apakah paketnya selamat. Namun Breaker sudah memindai koper tersebut dan menyatakan jika isinya aman. Karena masih belum percaya, akhirnya Hawk dan Destro memastikan dan membukanya dengan memasukkan sebuah kode untuk membuka koper tersebut. Setelah itu, Destro berpesan pada Hawk untuk terus menginformasikan Nanomite kepada dirinya. Tak lama setelah percakapan usai, Breaker mencurigai Destro berdasarkan hasil analisa suara Destro yang tak beraturan. Di pesawat miliknya, Destro begitu kesal karena misi menggagalkan pengiriman Nanomite tidak berhasil. Tapi untungnya, Destro kini sudah dapat melacak koper yang saat ini berada di Mesir. Ana yang masih bertelepresence dengannya pun bersemangat untuk merebut koper itu kembali. Storm Shadow lalu melanjutkan telepresence dengan Destro dan mengatakan jika ia akan membantu Ana untuk menjalankan misi selanjutnya. Scene lalu berpindah di mana Destro bersama Zartan sampai ke pangkalan militer di bawah lapisan es kutub. Rex yang merupakan ilmuwan Destro lalu mendemonstrasikan hasil penelitiannya terhadap Nanomite yang disuntikan kepada 20 manusia. 19 orang berada di hadapannya, sementara satu lainnya berada di Washington. Hasil penelitian yang disebut Neo Viper begitu mengagumkan dan membuat Destro semakin berambisi untuk menguasai dunia. Ia kemudian berencana untuk menembakkan misil ke Beijing, Moskow, dan juga Washington. Di sisi lain, Breaker sedang berusaha mencari data Ana di server. Duke dan Rip yang mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu General Hawk tentang Ana. Mereka kemudian mengutarakan jika mereka ingin bergabung dengan tim Hawk karena ingin membalas dendam kematian rekan-rekan Duke dan juga Rip. Di sisi lain, menunjukkan Ana kembali pulang ke rumahnya yang begitu mewah. Ia disambut oleh Daniel, suaminya yang seorang peneliti. Tak disangka, ternyata Storm sudah berada dekat Ana dan mengatakan jika ia mendapat perintah dari Destro untuk membunuh Baron alias Daniel. Dan sebelum pergi, Storm juga mengatakan jika ia akan ikut bersama Ana untuk menjalankan misi merebut hulu ledak yang saat ini berada di Mesir. Setelah itu, Ana lalu melihat cincin lamaran yang Duke berikan dulu. Tiba-tiba, pikiran Ana melayang teringat kejadian 4 tahun yang lalu di saat Duke melamarnya. Ana menerima lamaran Duke dengan syarat ia harus menjaga kakaknya Rex, karena hanya ialah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di sisi lain, Duke dan Rip mulai melakukan latihan dengan para Joe di markas. Di sela-sela latihan, Rip mencoba mengutarakan isi hatinya kepada Scarlet, tapi sayang ia tidak menanggapinya. Tak lama kemudian, General Hawk menemui mereka dan mengatakan jika Duke dan Rip lulus menjadi Joe. Mereka pun beristirahat dan bersantai. Sementara di ruang kendali, beberapa petugas melihat video yang tidak biasa dan mendeteksi aktivitas seismik. Sayang, pimpinan mereka hanya menganggapnya gempa biasa. Tak lama setelah itu, Ana, Zartan, Storm, dan beberapa anak buahnya tiba di markas Joe dengan menggunakan kendaraan canggih yang muncul dari dalam tanah. Ana langsung melacak keberadaan koper Nanomite dan langsung menuju ke arahnya. Sementara Zartan mengganti pakaiannya dengan pakaian Joe yang baru saja ditebas oleh Storm. Di sisi lain, saat asisten General Hawk meminta tanda tangan sang Jenderal, tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang. Dan ternyata orang itu adalah Zartan. General Hawk dengan sigap berbalik untuk mengambil senjatanya. Tapi sayang, saat ia berbalik kembali, Storm sudah siap dengan samurainya. Ana lalu datang dan membawa koper tersebut. Mereka tidak menyadari jika General Hawk hanya pingsan. Saat Ana dan tim menuju kendaraannya, General Hawk kemudian menyalakan alarm dan para Joe pun dengan sigap berpencar menyerang mereka. Untungnya Heavy berhasil merusak kendaraan mereka hingga mereka tak bisa melarikan diri. Ana dan Storm lalu menyerang mereka. Ana memerintahkan anak buahnya untuk membuka palka bagian luar agar dapat melarikan diri. Pertarungan memperebutkan koper membuat markas Joe porak-poranda dan tragisnya mereka kehilangan koper tersebut. Di Washington, Presiden mendapat kabar jika hulu ledak sudah tidak berada di tangan para Joe. Di sisi lain, General Hawk masih dalam kondisi kritis dan tak sadarkan diri. Untungnya, Duke dan yang lain hanya mengalami luka ringan. Snake Eyes yang tadi terlibat pertarungan dengan Storm tiba-tiba terlintas kenangan 20 tahun yang lalu saat pertama kali ia bertarung dengan Storm karena ia kedapatan mencuri makanan di tempat gurunya. Di sisi lain, Destro memerintahkan Ana dan Storm untuk membawa hulu ledaknya ke Perancis dan mengujinya di sana. Hal itu dikarenakan Destro merasa dendam atas perbuatan Perancis kepada klan McCullen di zaman dulu. Destro kemudian menuju ke laboratorium untuk menyaksikan Rex yang akan menyuntikkan Nanomite ke tubuh Zartan agar ia dapat menyamar menjadi siapapun. Sementara di markas Joe, Rip mengingatkan jika Destro lah yang mengaktifkan GPS di koper hulu ledak dengan memasukkan kode beberapa waktu lalu. Scarlet kemudian berspekulasi jika Destro menginginkan dana dari NATO untuk mengembangkan risetnya dan setelah risetnya berhasil, ia akan mencurinya kembali. Tak lama kemudian, Breaker datang dan mengatakan jika ia menemukan Ana di Perancis dan sedang menuju laboratorium suaminya, Daniel.
Singkat cerita, para Jo terbang ke Perancis. Saat di dalam pesawat, Duke mengenang kembali saat-saat terakhirnya bersama Rex yang ia sangka sudah meninggal dalam ledakan yang terjadi di hadapannya. Di tengah hujan, ia menyaksikan pemakaman Rex dari kejauhan, lalu pergi berlalu begitu saja meninggalkan Anna. Di Perancis, Anna, Storm, dan anak buahnya sudah berada di laboratorium Daniel. Anna meminta Daniel untuk memeriksa hulu ledaknya. Sementara itu, Heavy, pemimpin tim Jo, memberi arahan dalam menjalankan misi. Setelah diperiksa, hulu ledak masih dalam kondisi baik. Storm kemudian menghabisi Daniel dan mereka langsung menuju Menara Eiffel untuk menguji hulu ledak tersebut. Para Jo yang melihat mereka langsung mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran semakin seru karena mereka saling menyerang satu sama lain. Semakin mendekati sasaran, semakin dahsyat serangan Anna kepada para Jo. Untungnya, Snake berhasil menghambat perjalanan mereka karena mobil mereka tak sengaja tertabrak kereta yang melintas. Walaupun sudah terjatuh, Anna dan Storm tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk menembakkan hulu ledaknya. Rip yang berusaha menghentikan Storm akhirnya terlambat beberapa detik saja, hingga akhirnya hulu ledak tersebut berhasil ditembakkan dan tepat mengenai Menara Eiffel. Sementara Duke masih berusaha untuk menggagalkan rencana mereka dengan menekan pemicu hulu ledak yang berada di Anna. Pertarungan sengit antara Rip dengan Storm berakhir karena Storm berhasil melarikan diri menaiki pesawat mereka. Begitupun dengan Anna. Untungnya, Duke berhasil menonaktifkan pemicu hulu ledak tersebut dengan menerobos masuk ke pesawat yang Anna tumpangi. Walaupun begitu, menara tetap saja roboh dan menghancurkan sekitarnya. Heavy dan yang lain kemudian menuju ke mobil yang sempat ditumpangi Anna. Breaker kemudian mencoba mengakses memori supir yang sudah tak bernyawa. Saat Breaker mencoba mencari informasi, tiba-tiba nanomite yang tertanam di tubuh supir itu menghancurkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sekumpulan polisi Perancis menodongkan senjata kepada para Jo. Singkat cerita, mereka pun ditangkap. Untungnya, Snake yang tidak tertangkap berhasil membawa General Hawk untuk membebaskan mereka. Dengan syarat, para Jo tidak boleh kembali sama sekali. General Hawk kemudian mengatakan jika para Jo harus kembali ke negara mereka masing-masing. Rip kemudian menanyakan tentang nasib Duke yang belum ditemukan. Di sisi lain, di pesawat, Anna dan Storm membawa Duke untuk diserahkan kepada Destro. Di tengah perjalanan, Duke meminta maaf kepada Anna atas apa yang telah terjadi. Anna hanya menjawab semua orang punya penyesalan atas segala sesuatu. Storm yang mendengar hal itu tiba-tiba teringat kenangan masa lalunya bersama Snake. Dulu pertarungan mereka selalu disaksikan oleh guru mereka. Hingga suatu waktu, sang guru mengatakan jika Snake adalah yang terbaik di antara mereka. Storm yang tidak menerima pernyataan gurunya itu tanpa berpikir panjang langsung menikam gurunya dari belakang dan pergi melarikan diri. Semenjak saat itu, Snake yang mengetahui hal tersebut berjanji untuk tidak berbicara kepada siapapun. Sementara itu, para Jo yang akan kembali ke masing-masing negaranya masih berpikir untuk menyelamatkan Duke yang ditangkap oleh Anna. Hasil analisa Breaker dan Scarlet membawa titik terang letak markas Destro bersembunyi selama ini. General Hawk yang memerintahkan mereka untuk kembali ke negaranya kemudian mengatakan jika ia akan mengambil rute utara untuk kembali ke negara asal mereka. Dengan begitu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sembari menempuh jalan mereka kembali ke negaranya, mereka juga berkesempatan untuk menemukan Duke dan menghancurkan Destro. Anna, Storm, dan Duke akhirnya sampai ke markas Destro di Kutub. Saat sebelum memasuki markas, Duke menjalankan aksinya mencuri koper yang mereka bawa. Sontak hal tersebut membuatnya menerima pukulan dari anak buah Destro. Untungnya Anna dapat menghentikannya. Storm dan Anna tidak menyadari rencana yang Duke lakukan terhadap koper tersebut. Di sisi lain, Breaker merasa aneh karena pemindainya pada koper kembali menyala. Rip kemudian menyatakan jika itu pasti perbuatan Duke. Setelah menemui Destro, Storm kemudian diperintahkan untuk segera meluncurkan ketiga hulu ledak yang tersisa. Entah mengapa, saat itu Anna tiba-tiba teringat akan kenangan masa lalunya dengan Duke. Scene lalu berpindah di dalam pit. Breaker menampilkan video rekaman dari Aquacam, kamera yang terpasang pada puluhan robot ikan. Mereka melihat pangkalan militer Destro di bawah lapisan es yang begitu tebal. Heavy memberikan arahan untuk misi penyelamatan Duke dan menggagalkan hulu ledak yang akan segera diluncurkan. Kembali ke markas Destro, Duke dibawa ke lab untuk disuntikan nanomite oleh Rex. Di sisi lain, para Jo sudah di depan gerbang markas Destro untuk menjalankan misi. Rip melihat Night Raven tak jauh dari pintu gua, pesawat tempur yang sangat canggih. Sementara Duke masih menyaksikan dan mendengarkan ilmuwan yang akan menyuntikkan nanomite kepadanya. Ilmuwan tersebut tidak lain adalah Rex, kakak Anna. Sayangnya, Duke dan Anna selama ini tidak mengetahui jika Rex sebenarnya masih hidup. Rex kemudian menceritakan kejadian saat ledakan 4 tahun yang lalu. Ia berhasil selamat dan mengembangkan teknologi nanomite bersama Dr. Minbinder, hingga ia tidak kembali menemui adiknya Anna.
Di ruang kendali, Destro menyaksikan ketiga hulu ledak yang siap diluncurkan ke Beijing, Moskow, dan juga Washington. Para Zhou pun melihat kejadian tersebut. Snake tiba-tiba menggunakan kendaraannya dan langsung menembakkan rudal untuk mencegah hulu ledak yang menuju ke Beijing. Di ruang kontrol, Destro merasa aneh. Ia kemudian memerintahkan untuk peringatkan semua pertahanan. Sementara Storm yang berada di samping Destro mulai merasakan jika Snake sedang berada di tempat tersebut. Ia pun segera mencari keberadaan Snake, sedangkan pikiran Anna tiba-tiba terlintas akan kenangan bersama Duke. Scene lalu berpindah kepada Rip, Breaker, dan Scarlet yang melihat hulu ledak harus mencari pemicunya untuk menggagalkan kedua hulu ledak yang masih aktif. Tapi Breaker mengatakan jika itu sudah terlambat dan satu-satunya cara adalah dengan mendekati hulu ledak tersebut kemudian menembaknya. Di sisi lain, Presiden yang mendapatkan informasi tentang kedua hulu ledak yang salah satunya sedang menuju tempatnya, kemudian diperintahkan staf kepresidenan untuk segera masuk ke dalam bunker demi keamanan dirinya. Sementara itu, Rip berusaha mengejar kedua hulu ledak tersebut menggunakan pesawat Night Raven milik Destro. Sedangkan Breaker, Scarlet, dan Snake berusaha untuk menyelamatkan Duke dan mulai menyusup ke markas Destro. Sesaat sebelum Rex menyuntikkan teknologi nanomite ke tubuh Duke, tiba-tiba Anna datang dan merobohkan Rex dan ia kemudian menggagalkan prosedur itu lalu menyelamatkan Duke. Tak lama kemudian, Duke menyadari jika Anna pun sudah disuntikan nanomite sehingga ia dapat dikontrol oleh Rex. Dan ketika Rex hampir menekan tombol untuk menghabisi Anna, tiba-tiba Destro dan anak buahnya datang menghampiri mereka. Di sisi lain, Snake berhasil memasuki markas Destro dengan membuka paksa pintunya. Scarlet pun segera memberitahu General Hawk sehingga sang jenderal memerintahkan anak buahnya yang lain untuk membantu misi tim Alpha. Pertarungan Heavy dan anak buahnya yang lain melawan anak buah Destro di dalam lautan terlihat begitu menegangkan. Dan di saat itu pula, ruangan Duke terguncang hingga Destro memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menyalakan meriam dan untungnya Duke berhasil mengambil salah satu senjata anak buah Destro dan menyerang anak buahnya yang berada di dekat Destro sekaligus melukai Destro sendiri. Scene selanjutnya memperlihatkan Snake, Breaker, dan Scarlet yang berhasil menguasai ruang kendali. Mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan Ripcord yang masih mengejar hulu ledak. Breaker kemudian mengirimkan koordinat hulu ledak yang menuju ke Moskow. Sementara itu, Snake berusaha menuju ke ruang kontrol meriam untuk mengeluarkan meriam dari kapal yang sudah dilumpuhkan. Di sisi lain, Duke terpaksa menyerang Rex dan Destro yang berusaha menghabisi dirinya. Untungnya, alat yang mengontrol Anna berhasil Duke dapatkan hingga nyawa Anna dapat diselamatkan. Duke pun menyelamatkan Anna dari tempat tersebut, begitupun dengan Rex yang berusaha menyelamatkan Destro yang terluka cukup parah. Di sisi lain, situasi di pangkalan militer begitu kacau. Storm yang melihat Snake lalu mulai mengikutinya, sementara Rip berusaha menembakkan hulu ledak di langit Moskow. Sayangnya, ia tidak menemukan tombol apapun untuk menembakkan rudalnya. Untungnya, si jenius Scarlet memberitahu cara untuk menembakkan rudalnya dengan perintah suara berbahasa Celtic. Hal itu karena Destro adalah orang Skotlandia. Setelah berhasil, Rip lalu segera bertolak untuk mengejar hulu ledak yang menuju Washington. Di sisi lain, staf presiden memberi kabar jika hulu ledak yang menuju Moskow berhasil digagalkan oleh Joe. Seketika itu, tiba-tiba salah seorang staf lain yang berada di bunker bersama presiden menembaki staf lainnya. Dan tak lama kemudian, seseorang memasuki bunker dan menyampaikan salam dari Destro untuk sang presiden hingga membuatnya begitu terkejut. Heavy yang berjuang dari luar pangkalan militer Destro bersama anak buahnya terus berusaha untuk menggagalkan serangan ke kapal selam para Joe. Sedangkan Snake berusaha dari dalam ruang kendali untuk mengambil alih sistem. Sayangnya, tiba-tiba Storm datang dan membuat Snake sibuk menghadapinya. Hingga akhirnya beberapa staf di ruang kendali kembali mengaktifkan meriam tersebut. Rex dan Destro yang berhasil menyelamatkan diri lalu menuju Tudung Es menggunakan kapal selam canggihnya. Begitupun dengan Duke yang masih berusaha mengejar Rex dan Destro sembari menyelamatkan Anna di tengah ledakan yang hampir terjadi di setiap sudut pangkalan militer Destro. Anna akhirnya membantu Duke untuk mengejar Rex dan Destro, sementara Snake dan Storm terlibat pertarungan yang sengit karena dendam masa lalunya terkait kematian guru mereka. Di sisi lain, Rip yang masih berusaha menembakkan rudal untuk menggagalkan hulu ledak yang terakhir hanya diberi waktu 30 detik saja sebelum ia menyentuh atmosfer terendah. Sayang, tembakan Rip meleset hingga kini hulu ledak sudah memasuki atmosfer yang lebih rendah. Untungnya, Rip tidak patah semangat dan terus mengejar targetnya. Sementara itu, Duke terhubung dengan Scarlet dan Breaker. Ia mengatakan jika dirinya berusaha mengejar Rex dan juga Destro. Ia kemudian memerintahkan Scarlet dan Breaker untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Namun, mereka tidak bisa karena masih harus memandu Rip yang sedang berusaha menembakkan rudalnya ke hulu ledak yang terakhir. Keseruan semakin menegangkan karena hulu ledak sudah berubah menjadi drone dan siap untuk menembak. Hal itu tentu membuat Rip kesulitan mengunci targetnya. Di sisi lain, Snake terus melampiaskan dendamnya kepada Storm hingga akhirnya ia tenggelam di lautan es.
Dan kabar baiknya, Rip berhasil menembakkan hulu ledak di detik-detik terakhir hingga membuatnya terpaksa menuju atmosfer agar nanomite tidak menyentuh bumi. Hal itu hampir saja mengancam nyawanya, tapi untungnya ia berhasil selamat. Jenderal Hawk pun memerintahkan untuk segera kembali ke kapal selam para Joe. Namun ternyata masalah belum berhenti sampai di sana. Rip dan Destro meledakkan tudung es dan hal tersebut tentu membuat para Joe dalam keadaan bahaya karena banyak es dan baja yang akan jatuh menimpa pangkalan militer Destro. Untungnya dengan kesigapan mereka, para Joe berhasil menyelamatkan diri dan pangkalan militer Destro menjadi porak-poranda. Sementara itu, Destro kini diperbudak oleh Rex karena Rex sudah menyuntikkan nanomite ke dalam tubuh Destro untuk menyembuhkan luka bakar di sebagian besar kepalanya. Singkat cerita, akhirnya Duke berhasil menangkap Rex dan juga Destro. Ia kemudian menemui dokter untuk menyembuhkan Anna. Dan beberapa saat setelah itu, Jenderal Hawk bersama tim Alpha bersiap kembali menjalankan misi untuk Operasi Mongos. Di sisi lain, Presiden kembali bertugas dan menyapa staf kepresidenan di kantornya. Setelah memasuki ruangan kerjanya, sepertinya ada yang salah dengan dirinya. Karena tingkah lakunya mirip dengan Zartan yang bisa merekonstruksi wajah untuk menyamar menjadi siapapun. Terlebih, sang presiden bersiul sama seperti yang sering Zartan lakukan. Dan film G.I. Joe The Rise of Cobra pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan teman terbaikku adalah orang yang membuatku mampu menunjukkan sisi terbaik dalam diriku. Dadah.